Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, 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 halo. Alhamdulillah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا حكمة وبارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته وكراماته في الدارين آمين. Hadirin hadirat jamaah yang hadir, marilah kita awali pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah, bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pengajian sebelumnya yaitu tentang ngaji ilmu tauhid. Cuma kali ini tentunya seperti yang direncanakan sebelumnya, pembahasannya seputar puasa Ramadan jika dalam sudut pandang ilmu tauhid. Ngoten nggih. Kalau untuk pengajian sebelumnya kita nyampe di pembahasan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Napa sifat jaiz? Yang wenang, yang sifat yang wenang bagi Allah, mubah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu bisa melakukan segala yang mungkin dan juga bisa meninggalkannya. Artinya sifat jaiznya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah itu semua sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, termasuk alhamdulillah kita bersyukur kita ini bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakdirkan dipilih menjadi orang yang beriman dan Islam. Iman dan Islam ini sangat berkaitan erat, karena iman itu di hati, Islam itu adalah bentuk pengamalan. Dalam Al-Quran itu banyak lafaz-lafaz yang sekilas secara zahir ketika kita hanya memahami biasa, namun ketika dalami ternyata ada hal yang tersembunyi di dalamnya. Ayat yang sering kita dengar berkaitan dengan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini ada dua kata. Pertama ada amanu, yang kedua asyam. Dan Allah mengawali sebelum memberlakukan wajib puasa ini, Allah manggilnya ya ayyuhal. Ya ayyuhal ini kata panggil, panggilan.
Orang itu kalau dipanggil, kenapa? Orang itu kalau dipanggil biasanya kalau nggak jauh berarti sedang berpaling, makanya dipanggil. Makanya Allah memanggil pakai ya ayyuhal, dipanggil kita. Karena mungkin bisa jadi kita sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak jauh. Kalau ada orang dipanggil itu tidak jauh tapi sudah mulai berpaling. Karena manusia hidup di dunia memang tidak lepas dari kebutuhan dunia. Cuma terkadang yang dicari bukan hanya kebutuhan dunia, tapi lebih dari itu, perhiasan dunia. Kalau kebutuhan hidup itu tidak mahal, tidak banyak. Tapi kalau gaya hidup, lah ini yang nggak ada puasnya. Sama dengan ketika kita menjelang buka puasa, beli es campur, beli es ini, beli teh ini, beli makanan ini, gorengan ini, kayak mau dimakan semua nanti kalau pas buka. Ternyata apa? Pas buka makan, habis satu piring itu sudah kenyang, yang lainnya nggak kemakan. Ini mengajarkan banyak pelajaran di situ. Ketika kita di dunia ini kayak mau dicari semua di dunia ini, kayak akan kita hidup selamanya, kayak sesuatu yang kita cari itu kita akan menikmati semuanya. Dan ternyata terkadang Allah memanggil kita sebelum pada akhirnya kita bisa menikmati semuanya. Hadirin rahimakumullah, maka di sini Allah manggil ya ayyuhalladzina. Yang kedua, amanu kutiba alaikumus syiyam. Amanu ini iman, syiyam ini simbol dari kata Islam. Iman dan Islam. Ketika Allah mau menyuruh tentang pengamalan ajaran Islam, yang Allah panggil adalah alladzina amanu, imannya. Kenapa? Al-imanu mahalluhu al-qalbu. Iman itu tempatnya di hati. Al-iman, keyakinan kita ini berada di hati. Kenapa yang dipanggil adalah al-iman, imannya? Karena kalau orang itu imannya tidak betul-betul kuat, jarang, atau bisa jadi tidak mungkin orang itu mau mengamalkan ajaran Islam. Dalam ayat yang lain yang senada dengan itu, Allah mengatakan di situ, kenapa alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, di belakangnya la'allakum tattaqun. Takwa itu prosesnya banyak. Salah satunya adalah melalui jalur puasa. Kalau di surat Al-Baqarah awal-awal, al-muttaqin juga sama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan kalau tinggali, pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Wa yuqimunas shalah, shalah itu simbol perwakilan dari Islam. Artinya apa? Tidak lepas dari dua ini, iman, Islam, hati dan pengamalan bentuk zahir. Dalam Al-Asr juga sama dengan bahasa innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu bersamaan. Amanu wa amilus shalihat ini apa? Rukun Islam. Wa amilus shalihat. Pada akhirnya dari semua proses itu satu intinya. Napa? La'allakum tattaqun. Oleh karena itu wajar kalau kita ini diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, karena tujuannya sama. Napa? Tattaqun. Kalau bahasa takwa itu diartikan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sebetulnya bentuk apapun yang diberlakukan oleh Allah bukan tentang apa yang diperintahkan sebetulnya. Bukan tentang apa yang diperintahkan, tapi kalau kita tidak taat kepada siapa kita membangkang, itu sebetulnya. Coba iblis itu disuruh sujud tidak mau. Kalau dipikir-pikir, apa sih pentingnya bagi Allah nyuruh iblis sujud? Apa? Tapi ketika iblis tidak sujud,
langsung simbol keingkaran, simbol pembangkangan gitu simbolnya. Maka kalau dalam ilmu tasawuf, dosa besar dosa kecil itu hanya di fikih saja adanya. Ilmu tasawuf sama saja, kecil besar sama-sama kalau tidak dilakukan bentuk pembangkangan, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih melihat besar kecilnya dosa, levelnya masih kurang. Saya, kulo dengan jenengan ini sama-sama berusaha sebetulnya, sama-sama berubah untuk bagaimana perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin baik. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan amalnya semakin baik. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh, semakin panjang umurnya tapi peramalnya semakin buruk. Itu naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi tadi. Jadi kalau satu minggu itu ada hari Jumatnya, normalnya itu manusia satu minggu semakin jauh dipanggil oleh khatib, ittaqullah. Lah ini kalau sudah 1 tahun ini berkarat pemutiannya bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu kata sebagian ulama, rohnya rahmatullah, rahmat Allah, mimnya maghfiratullah, pengampunan Allah, kemudian dotnya domanun bil jannah, jaminan dengan surga, alifnya amanun minan nar, aman dari neraka, yang terakhir nun, nurun minallah, cahaya. Makanya Ramadan itu hampir semuanya, hampir semuanya mudah melakukan amal kebaikan. Tapi tentu saja walaupun ada yang bilang di Ramadan itu semua setan dikerangkeng oleh Allah, tapi tetap saja ada yang melakukan maksiat. Maka kata ulama yang lain mengatakan, kalau ingin mengetahui bahwasanya manusia itu betul-betul buruk dan durhaka, lihat amalnya di Ramadan. Nggih. Kalau sampean di luar Ramadan, mungkin saya digoda setan, ngoten nggih. Digoda setan. Artinya apa? Mungkin kita kan sama-sama tidak tahu. Bisa jadi memang setan membisikkan kita untuk melakukan pelanggaran atau maksiat. Lah kalau di Ramadan sudah dikatakan menurut Nabi, syaitan itu tidak bisa menggoda manusia, lalu kenapa ada manusia yang melakukan itu? Murni dari keinginannya sendiri. Kalau ingin betul-betul tahu bedatnya manusia dalam beramal, dalam berdosa, ya di Ramadan ini. Makanya Ramadan ini jangan sampai berlalu kita rugi. Dalam sabda Nabi itu ada 3 orang yang diamini oleh Nabi, malaikat Jibril, raghima anfurajulin, ada 3 ini yang rugi, bahkan celaka. Pertama, idza shallaita falam yusalli alaika, idza dzukirta falam yusalli alaika, seorang laki-laki yang ketika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau berselawat kepadamu, rugi. Yang kedua, man dakhala Ramadan tsumman salakha qabla ayyughfara lahu dzunub, orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dosanya diampuni. Kalau Ramadan saja tidak menjadikan dosa kita diampuni, apa iya dosa kita diampuni di selain Ramadan? Hadirin rahimakumullah. Nomor 2, seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, kalau kita berdosa kepada Allah, kita tidak tahu Allah itu sudah mengampuni dosa kita atau tidak. Walaupun Ramadan ini juga belum bulan penuh, karena Allah tidak pernah bilang dosa kita sudah diampuni atau tidak. Beda dengan kalau punya salah kepada manusia, kita mungkin bisa langsung minta maaf secara langsung, dan kita bisa tahu juga dia sudah memaafkan kita atau tidak. Tapi kalau Ramadan ini kita tidak pernah tahu apakah Allah sudah mengampuni dosa kita atau tidak. Makanya
Kita hanya wajib selalu beristighfar, selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan selepas itu sebisa mungkin tidak melakukan kesalahan lagi sebisa mungkin, walaupun pada akhirnya manusia tentu tidak bisa lepas dari yang namanya salah dan dosa. Hadirin rahimakumullah, nggih. Lanjut, kutiba alaikumus syiyam, puasa. Puasa ini maknanya menahan diri. Allah di sini mengajarkan kepada kita untuk menahan diri seperti Allah. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak makan dan tidak minum. Cuma Allah nggak punya nafsu. Kalau kita kan punya nafsu. Sebagian ulama membedakan ada hawa, ada nafsu. Kalau hawa itu sifatnya syahwat, niku hawa. Tapi kalau nafsu itu sifatnya kepinginan seperti dunia-dunia. Kalau mendahulukan nafsu, maka masuk di sini bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya apa? Manusia yang mendahulukan nafsu cenderung menomorduakan akhirat. Jadi seperti jenengan pengen rumah megah, pengen harta banyak, itu bagian dari nafsu. Nafsu yang sifatnya duniawi. Ada sesuatu yang dikatakan hawa. Walaupun terkadang hawa nafsu ini dijadikan satu, tapi di sisi lain ada yang membedakan beda. Kenapa? Hawa itu berangkat dari syahwat. Syahwat soal rasa dalam tubuh kita. Jenengan punya rumah indah, senang, tapi secara efek rasa dalam tubuh kita tidak ada. Tapi kalau ngapunten kumpul suami istri, ada rasa di situ. Yang ini namanya yang ini namanya hawa. Kalau dijadikan satu, hawa nafsu, ini sama-sama keinginan. Makanya ada yang bilang nafsu itu cuma ada dua, nafsu perut dan nafsu bawahnya perut, titik. Ngoten niku. Nggih. Hadirin rahimakumullah, dalam sebagian hadis yang lain dikatakan suatu pelanggaran, kalau puncaknya pada akar dari pelanggaran itu berangkat dari sombong, kata menurut riwayat ini, sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih seputar bagian dari hawa nafsu, insya Allah masih mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Kita lihat bedanya salahnya iblis dengan salahnya Nabi Adam. Nah, iblis itu puncaknya soal kesombongan. Tapi kalau Nabi Adam itu masih seputar bagian dari hawa nafsu. Dan kalau masih seputar hawa nafsu itu masih mudah untuk minta maaf. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada bahasa sombong. Tapi kalau bahasa sombong, jangankan salahnya besar, kecil pun dia tidak mau minta maaf. Mungkin saya pernah bercerita Nabi Musa dengan iblis yang mau minta, wahai Musa, kalau saya tobat kiranya Allah mau mengampuni saya atau tidak. Coba tanyakan kepada Allah. Nabi Musa pergi kepada Allah, menghadap kepada Allah, kemudian kata Allah, pengampunanku tanpa batas kepada siapapun dan kapanpun hambaku yang mau beristighfar memohon ampun kepadaku, saya akan mengampuninya. Nabi Musa senang. Ini kalau iblis taubat, tidak ada permusuhan lagi. Bani Adam dan Bani Iblis semuanya ahlul jannah semua ini. Dan Allah sudah tahu kaitannya dengan ilmunya Allah. Allah itu sudah maha tahu mulai dari manusia dan semua makhluknya diciptakan. Allah sudah tahu. Allah kenapa bilang begitu? Karena Allah tahu iblis tidak akan mau begitu. Ketika nyampe dikabarkan kepada iblis, wahai iblis, ada kabar gembira untukmu. Apa? Dosamu akan diampuni. Alhamdulillah, kata iblis. Syaratnya engkau harus sujud kepada Nabi Adam. Inna lillah. Jadi iblis dalam satu waktu mengumpulkan alhamdulillah dan innalillah. Alhamdulillah karena mau diampuni, innalillahnya. Kata iblis, apa iya saya mau sujud kepada Nabi Adam yang sudah jadi bangkai? Dulu ketika Nabi Adam masih hidup, saya disuruh sujud, tidak mau. Ini pelecehan ini. Ini penghinaan bagi saya. Apa kata keturunan saya nanti?
apa misalnya bahasa bahasa kasarnya gobloke nenek moyangku dulu ketika hidup tidak mau sujud, sekarang mau dipeluk kudu bangkai mau sujud. Nah, lah, orang itu kalau sudah bahasa sombong titik-titik gampang merasa dihina. Dalam dunia kepemimpinan orang yang sombong, satu, pendapatnya harus paling benar. Kalau ada orang usul beda dengan dirinya, maka dia tidak boleh diterima, harus punya dirinya. Itu bagian dari sombong. Maka kalau dalam diri kita masih ada bahasa sombong, itu artinya iblis dalam wujud manusia. Jadi dalam dunia kami itu sering yang terjadi seperti itu. Ada anak baru, iki arek kapan kok metuwe, itu muncul bahasa seperti itu. Al-kibernya masih ada. Satu. Yang nomor dua, ciri-ciri orang sombong itu pengennya selalu dihargai. Tidak dihargai titik sudah dianggap penghinaan. Makanya Allah mengajarkan kita ikhlas agar terhindar dari bahasa, salah satunya terhindar dari sombong. Ikhlas apa? Beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin dihargai oleh manusia. Jika kita dengan pujian menjadi semangat dan dengan hinaan kita menjadi tidak semangat, maka ikhlas mau dipertanyakan. Kadang-kadang kita ikhlas berjuang di hadapan Allah, kita berjuang pas gak dibayar gerundel atine. Lah ini yang yang seperti ini masih ada dzarrah, satu titik bagian dari bahasa sombong. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita sebisa mungkin. Makanya istighfar itu bentuk dari ketidaksombongan juga. Merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau dibalik, orang yang tidak mau minta maaf itu sombong, berarti yang mau minta meletakkan dirinya serendah-rendahnya sehingga dia mau minta maaf. Itu kalau Nabi Adam mau bersikat lidah itu bisa. Ya Allah, saya ini salah digoda iblis ya Allah. Tapi Nabi Adam enggak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Terkadang artinya begini, terpleset itu menjadikan kita merasa hina. Makanya dalam sebuah makalahnya kitab Hikam, fa ma'siyatun awrasat dhullan waftikaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Suatu kemaksiatan awrasat dhullan waftikar, yang melahirkan merasa butuh, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun min ta'atin, lebih baik daripada sebuah ketaatan yang melahirkan izzan, merasa tinggi dan merasa sombong. Dan sombong itu terkadang lahir dari kelebihan. Kalau kita nggak punya kelebihan, jangan-jangan memang husnudzon kita, Allah ingin menjaga hati kita. Kalau kita husnudzon iku enak, biasanya sombong ini muncul dari kelebihan. Kalau kita takdir kita kok kekurangan, berarti Allah ingin menjaga hati kita agar tidak yo kebangetan nek kekurangan kok sombong, kaya sombong ya salah, tapi sik rodok mending daripada miskin sombong. Ganteng cantik ono sombonge masih ada yang diandalkan, tapi kalau jelek sombong yang diandalkan apanya. Kita ini kalau mau husnudzon kepada Allah, di balik semua yang ada itu sebetulnya demi kebaikan kita. Miskin, terkadang miskin kan sering menyesali miskin. Jangan-jangan memang Allah ingin menjaga hati kita agar tidak hubbud dunya. Satu, jenengan misalnya sudah berusaha untuk kaya, gak kaya-kaya, wis modal husnudzon saja. Satu, Allah ingin menjaga hati kita agar tidak terpleset kepada hubbud dunya yang berdampak tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Yang kedua, Allah ingin meringankan beban kita kelak di akhirat. Allah bilang wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu amal. Sedangkan dunia itu bukan menjadi sangu. Makanya ada yang bilang jangan serakah
dengan dunia karena kain kafan tidak ada kantongnya. Nah, karena kain kafan tidak ada kantongnya. Ya kecuali jenengan dengan dunia yang ada yang sampean miliki mau meninfakkan nggih. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Bila anak Adam meninggal maka semuanya berhenti kecuali 3. Sedekah jariyah. Jadi kalau jenengan eman senang dunianya jadi sedekahkan, ketemunya nanti di akhirat. Wa waladin wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu yang bermanfaat ini kata ulama, orang hebat itu adalah orang yang beramal, amalnya mengalahkan umurnya. Beramal, amalnya mengalahkan umurnya. Mungkin umurnya 60 tahun, 70 tahun, tapi amalnya melebihi itu. Termasuk kitab yang saya bawa ini betapa besar pahalanya yang ngarang kitab. Imam Ghazali karangannya sampai sekarang masih dibaca. Umurnya, amalnya mengalahkan umurnya. Maka kata ulama dalam sebuah syair, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahtat turabi ramimu wa dhul jahli maitun wa yamshi ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa azimu. Akhul ilmi hayyun, orang yang berilmu itu hidup, wa huwa yamshi ala thara, padahal dia masih berjalan. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi, orang berilmu itu kekal, hayyun khalidun ba'da mautihi, walaupun dia sudah meninggal. Wa awsaluhu tahtat turabi ramimu, padahal tulang belulangnya bisa jadi sudah hancur di dasar bumi. Tapi wadul jahli maitun, orang yang bodoh itu mati. Wa huwa yamshi 'ala tsara, padahal dia masih berjalan di atas bumi. Yudhannu minal ahya, mereka dianggap hidup atau merasa hidup. Wa huwa 'azimu, padahal dia enggak ada, sudah dianggap tidak ada. Artinya apa? Tidak bisa memberi manfaat kepada orang lah, adanya seperti tidak ada. Maka kita yang ada ini sebisa mungkin bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jika hadirmu tidak menggenapkan dan kepergianmu tidak mengganjilkan, maka untuk apa engkau dilahirkan? Ini dakwah niku ngoten nggih. Nggih. Rasulullah itu hidup. Rasulullah niku hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi punya visi hidup, punya misi hidup untuk semua makhluk hidup, agar yang hidup ini terasa lebih hidup. Beda dengan kita. Kita ini terkadang hidup hanya sekedar hidup, dan yang dipikirkan barang yang kadang mati kadang hidup. Lah kita makanya sekarang ini Ramadan kita ini latihan yang ini ku ngatur-ngatur sing salah satunya barang yang kadang mati kadang hidup. La yamutu wala yahya, ora bermutu ngentekno biaya. Nah ini niku kembali lagi, jadi Ramadan ini bagian dari kalau Allah itu tidak makan tidak minum, kita sekarang latihan nggak makan nggak minum. Makanya namanya takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Semuanya boleh ditiru, Rahmannya, Rahimnya boleh, kecuali satu. Napa? Sombongnya Allah. Kata Allah, al-kibru ridai, selendangku. Nek gawe selendangku kualat. Jenengan punya baju besaran, baju kerajaan, lu kok digawe rakyat. Oh ini napa pengen ngambil baju kebesaran ini ridai, kata Allah. Sombong tidak bisa. Itu kata hanya milik Allah. Lah Allah yang begitu itu, yang Maha Rahman, Maha Rahim, lah terkadang masih disudoni oleh makhluknya. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin umat saya tidak benci kepada saya. Apa kata Allah? Kon iku
Saya loh untuk saya nggak pernah melakukan, apalagi untuk umum. Paham nggih? Itu adalah sesuatu yang saya tidak lakukan untuk saya. Masa iya saya melakukan untuk wong saya yang baik begini loh masih ada yang benci dengan saya. Apa iya saya melakukan itu agar tidak benci kepadamu? Paham nggih? Kata Allah, apa iya saya wong saya itu adalah sesuatu yang tidak saya lakukan untuk saya. Apa iya akan saya lakukan untuk apa? Tidak dibenci manusia yang lain. Nih, artinya apa? Kalau kita dibenci oleh sesama itu wajar. Kenapa? Manusia hanya melihat dohir kita. Terkadang yang kita lakukan, yang kita usahakan itu baik. Terkadang masih saja ada yang tidak setuju dengan itu, wajar. Kenapa? Karena memang penilaian manusia. Makanya kata sebagian ulama, yang penting jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pedulikan penilaian manusia. Kalau jenengan melihat penilaian manusia, capek dengan amalnya dan tidak ada benarnya nanti. Ada seorang tokoh sufi, ada seorang orang melewati depan pasar. Dia bawa anak kecil, kemudian bawa keledai. Suatu ketika dia membawa keledai itu ditumpak bareng. Kata orang pasar, wah dasar tega, keledai satu ditumpaki wong loro. Kemudian akhirnya apa? Ayahnya turun, tinggal anaknya. Dasar anak durhaka. Anaknya naik, ayahnya disuruh berjalan. Sekarang dibalik, anaknya suruh jalan, orang tuanya suruh naik. Oh, orang tua tega. Orang tua yang tega. Oh, enak-enakan jalan di atas keledai, anaknya disuruh berjalan. Kemudian turun semua, jadi naik semua salah, ayahnya naik salah, anaknya naik salah, turun semua. Orang goblok gawa keledai nggak digawe. Wis pokoknya salah terus. Makanya kita ini beramal melatih ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pedulikan penilaian manusia. Hadirin rahimakumullah, ibadah kita ini kalau kita teliti semuanya, pada akhirnya Allah itu maha luar biasa menciptakan karakter ibadah yang berbeda-beda. Salat itu fokus dengan Allah, ada khusyuk, dan di situ tidak boleh terganggu dengan yang lain, lebih kepada hati. Kemudian kalau puasa tentang nafsu, kalau haji tentang amal. Karena banyak manusia itu jarang, berarti haji itu ibadah fisik, zakat ibadah sosial. Makanya Islam itu sudah ibadah yang lengkap dengan Allah. Hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya juga ada. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masuk di sini ada ayat yang berkaitan dengan puasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini kan sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Di sini bahasa inna anzalna, Allah bilangnya anzalna, menurunkan ini dengan tanpa akidah kita, dengan tanpa memposisikan Allah bertempat di atas. Anzalna itu turun itu bukan berarti tempat atas bawah, bukan. Apa? Dari derajat yang maha tinggi kepada yang rendah. Kan di bahasa sehari-hari kita kan ada nih, bahasa naik tidak selamanya dari bawah ke atas. Napa? Naik haji. Bahkan itu hanya naik saja, nggak ada turun. Hanya naik saja, nggak ada turun hajinya, nggih. Jangan kalau mau haji berkali-kali, naik haji berkali-kali, Pak, nggih, punya istri yang sudah haji, insyaallah tiap malam naik naik bu haji jenenge. Nggih, tapi anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfisyahr. Niku insyaallah mungkin jenengan sudah banyak yang tahu asbabun nuzulnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya, sahabat menyaksikan Rasulullah tersenyum. Sahabat tanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau tersenyum?" "Iya,
Saya tersenyum karena diperlihatkan kepada saya, ditampakkan kepada saya ada nabi yang banyak umatnya, ada nabi yang di belakangnya itu sedikit pengikutnya, umatnya, ada nabi yang nggak ada umatnya. Yang membuat saya tersenyum itu kok ada nabi nggak ada umatnya. Kemudian siapa itu ya Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, dia namanya Sam'un Al-Ghazi. Nah, kalau di Indonesia jadi inspirasi film jadi Samson. Samson yang punya rambut panjang diketok tidak mempan itu, kemudian orangnya kuat. Ini Samson di Indonesia ini. Memang Indonesia itu film itu sering kadang-kadang sebetulnya ada dalam cerita Islami, cuma sudah berubah wujud ceritanya orang lain. Sam'un Al-Ghazi ini punya umat yang ketika diajak dakwah itu angel. Pada akhirnya puncaknya, jadi ini saya cerita singkat saja, pada akhirnya sampai mau mendolimi nabinya. Akhirnya Allah menghukum umatnya ini binasa semua. Sam'un Al-Ghazi. Kemudian setelah itu karena sudah nggak ada umatnya, dakwah nggak ada, mau dakwah kepada siapa? Sam'un Al-Ghazi siangnya berpuasa, malamnya sholat malam selama 1000 bulan lebih. Madan 1000 bulan itu pinten? Kurang lebih 83 tahun. Okay? 83 tahun. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasul, kalau begitu kita nggak akan pernah bisa mengalahkan ibadahnya orang-orang dulu yang umurnya panjang-panjang. Kemudian baru turunlah ini Lailatul Qadri khairum min alfisyahr ini. Jadi artinya setelah itu Samuel ini karena seperti itu akhirnya sahabat menginginkan seperti Baratullah ini, akhirnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap Ramadan 1 tahun sekali ada suatu hari yang di situ khairum min alfisyahr, bukan sama tapi khairun, lebih baik. Berarti apa? Lebih dari 83 tahun. Kita ini umurnya pinten Pak? Jarang. 63 nabi kita tidak jauh dari nabinya. Kalau tidak kurang 63 titik ya lebih titik, begitu aja. Okay. Kalau zaman sebelumnya itu panjang-panjang, ratusan. Kenapa? Memang buminya masih luas, orangnya besar-besar. Nabi Adam tingginya 30 meter, makanannya dinosaurus, kan ngoten nggih. Kalau makan ayam sekarang hentek biro ngoten, habis berapa kan ngoten nggih. Karena dulu seperti Nabi Adam yang dikatakan 60 hasta 30 meter, ya makanannya begitu. Dinosaurus menurut kita besar, kan menurut kita yang tambah kecil. Menurut Nabi Adam itu ya seperti bebek di kita sama menurut kita sekarang kan ngoten nggih. Hadirin rahimakumullah, inilah istimewanya kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali saja, sama halnya berumur 830 tahun. Gimana ingin dapatnya? Nah ini waktunya kan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama yang merumuskan begini, kalau kemarin kita lupa tidak sholat 1 kali, cuma kita tidak tahu yang mana yang ditinggalkan, apa subuhnya, apa maghribnya, apa isanya, maka rumusnya, ihtiyatnya, mengkodoknya 5, duhur, asar, maghrib, isya, kodok semua. Dalam ilmu usul fiqh ngoten. Kenapa? Pasti ada yang kena ngoten. Jadi rumusnya ketika kemarin lupa 1 sholat, tapi dia tidak tahu sholat yang mana yang dilupakan, sholat semua, pasti ada yang kena. Ini rumus usul fikih. Saya bilang kepada santri, jangan dipakai rumus ujian UN, ujian nasional. Pilihlah jawaban yang benar, coret semua, pasti ada yang kena. Justru salah. Memang tidak semua rumus itu cocok dalam segala hal. Ini rumus ihtiyat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Lailatul Qadar pun kalau jenengan betul-betul kepingin nggih, monggo tiap malam ibadah, sempatkan apapun yang jenengan bisa. Ibadah itu banyak, makanya Allah bilangnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bukan liyusallun. Artinya apa? Tidak harus berwujud sholat, cuma kalau sholat lebih baik ngoten mawon.
Nggih, hikmah bisa zikir, bisa selawat atau jenengan hafal Quran, ya al-ikhlas nggih. Al-ikhlas saja tidak ada masalah. Daripada di suatu malam Anda tidak zikir loh, ternyata kebetulan kok tepat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini pasti ada, cuma Allah tidak menentukan. Kenapa ditaruh di akhir? Dia 10 akhir bulan Ramadan. Ya karena biasanya manusia itu lemesnya di akhir, semangatnya di awal. Kalau Lailatul Qadar ditaruh di awal, wis tambah habis akhir Ramadannya ada di matahari, ada di mall ngoten maun ngoten niku. Akhirnya apa? Ditaruh di 10 akhir bulan Ramadan. Inilah salah satu hikmahnya kita diwujudkan oleh Allah menjadi umat, dan nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Coba, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kira-kira kalau bahasa bisnis, bahasa pabrik, wahai apa? Bos, ngoten nggih, jangan hukum saya kalau saya lupa dan kalau saya salah. Cari positif salah nggak dihukum, ngoten nggih. Nggak masuk, nggak ngelakoni salah. Kok tidak minta jangan la tuakhidna. Lah ini karena Rasul yang minta kepada Allah. Iya, dijawab oleh Allah. La tuakhidna, jangan engkau siksa kami inna sina, tapi syaratnya lupa. Inna sina au akhtana, atau kami salah. Akhta itu beda dengan khati. Jadi mukhti dengan khati itu beda. Kalau akhta yang kita minta oleh Nabi kepada Allah, akhtana, salah yang tidak sengaja, jenenge terpeleset. Di depan ada bolongan, jenengan tidak tahu kalau itu ada bolongan, ada lubang, kemudian jatuh, jenenge terpeleset. Bukan jenengan ada lubang kemudian ngelompat di situ, itu bukan terpeleset namanya, menjatuhkan diri. Lah ini yang diminta oleh Rasul kepada Allah, akhtana, salah yang terpeleset, yang tidak sengaja. Kemudian yang disengaja maksudnya khatiin, yang apa? Yang disengaja. Makanya kalau akhtana, andai kata kita tidak istighfar sendiri, sudah diistighfarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah yang berangkat dari keinginan kita ini yang perlu diistighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, enaknya menjadi umat Rasul itu banyak amalan-amalan yang bagaikan begitu. Ibu-ibu, seorang istri kalau ngejak duluan kepada suaminya sama dengan pahala umroh. Oh, coba gratis umroh bersama lagi. Pak Bu, ibu-ibu istri ngejak dhisik, ayo Pak umroh ngoten. Niku ngejak duluan, ngapunten, kumpul, pahalanya seperti umroh. Coba bayangkan, pahalanya luar biasa. Makanya Bu besok, jangan besok nggih, malam, ayo Pak umroh, tapi jangan tiap malam. Nanti bapak umroh tok Bu, nanti rusak pesawatnya. Kalau umroh terus. Hadirin rahimakumullah. Cuma tidak ada sebuah hadis dikatakan di riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya bacakan hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yang dilakukan idza dakhalal ashral akhir, ketika sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, syaddah mi'zarahu, naleni sinten Nabi ing sarungnya. Ini bahasa yang sopan. Naleni sarung maksudnya ngurangi kumpul atau tidur bersama istri, ngurangi. Artinya apa? Wa ahya lailahu, lan lebih memperbanyak menghidupkan malam-malamnya. Ngoten. Cuma napa nggih? Ibadah itu misalnya kumpul suami itu juga ibadah, ngoten nggih.
kumpul dengan istri juga ibadah salat malam itu juga ibadah. Ngoten di sini Rasulullah bukan berarti mengatakan jelek kumpul suami istri, tidak, tapi intinya Rasulullah lebih memilih ibadah dengan cara yang langsung salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa aiqadha ahlahu lan nangiaken sinten Rasul ing keluargane, mengajak keluarganya. Kalau zaman dulu ini, zaman sebelum Nabi ini kan wanita itu di nomor duakan atau bahkan dianggap seperti benda. Artinya apa? Dulu itu yang paling berkuasa laki-laki. Wanita haid itu, kalau ada wanita haid ditaruh di luar, diikat di luar, karena dianggap apa? Sumber malapetaka, kotor sekotor-kotornya. Makanya turun ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa. Artinya dulu itu wanita itu penurut. penurut. Kalau sekarang sudah beda kayaknya nggih. Kalau yang ngajak itu suaminya angel biasanya. Ayo dik salat, angel. Tapi kalau yang ngajak ibu ayo Pak salat, insya Allah lebih mudah berhasil. Ngoten nggih. Nek gak gelem gak takai lho. Nah, wis ngono tambah angel wis nggih. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali lagi di sini, inilah marilah kita manfaatkan 10 akhir bulan Ramadan ini, sempatkan entah sebelum sahur atau setelah sahur, kita sempatkan untuk sholat. Hadirin rahimakumullah, Ramadan itu pemutihan, penyucian diri kita, dosa kita, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala masih seputar haqqullah. Salah kepada Allah, maafnya kepada Allah. Yang kedua ada hakul adami. Kapan? Nanti di hari raya. Makanya dikatakan Idul Fitri, kembali fitrah hubungannya dengan hakullah, dan betul-betul fitrah karena hubungannya dengan hakul adami, tuntas seperti bagaikan bayi yang baru lahir. Makanya nanti di akhir Ramadan itu manusia tinggal sesama hakul adaminya, kemudian dia saling maafan wal afina anin nas niku nggih. Nanti setelah Ramadan, maka setelah Ramadan juga dikatakan sekolah, belajarnya di karantina selama Ramadan ini, maka setelah Ramadan nanti apa yang baik bisa dilanjutkan. Demikian pagi ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Nenten nggih. Hadirin rahimakumullah, kita tidak pernah tahu kapan Allah manggil kita. Karena Allah manggil kita enggak bilang dulu kita akan dipanggil kapan. Kematian bukan hal yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan adalah apa yang akan kita bawa setelah kematian itu, di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling setia dengan kita adalah amal kita. Maka selama nafas ini masih berhembus, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebisa mungkin tinggalkan maksiat, sehingga esensi takwa ini betul-betul terasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat Ramadan ini kita latihan itu, bahkan makan dan minum pun kita diajarkan istiqomah. Maghrib makan bareng, kemudian subuh sahur bareng. Itu kenapa? Manusia biasanya kan pola makannya tidak teratur. Kadang makan jam 7, kadang makan jam. Makanya dalam dunia kesehatan bukan yang penting makan, tapi termasuk istiqomah makannya kapan itu juga perlu, agar pencernaan itu juga menjadi stabil. Makanya Ramadan ini juga banyak dari sisi medis pun juga banyak yang kita dapat. Termasuk yang pernah saya baca itu, orang itu kalau sudah dalam keadaan lapar lebih dari 6 jam, itu akan dalam tubuh kita ini akan muncul suatu zat
tertentu yang akan seperti pembersih seluruh tubuh kita. Semua sel-sel yang mati akan hilang, dihilangkan oleh pembersih ini. Saya lupa namanya, nggih. Jadi muncul sesuatu yang otomatis di dalam tubuh kita menghilangkan semua sel-sel yang mati atau tidak perlu dalam tubuh kita, dan itu muncul di saat kita tidak makan tidak minum lebih dari 6 jam. Ini yang neliti dari luar. Ternyata apa? Di balik syariat Allah itu hikmahnya betapa luar biasa. Bukan hanya simbol dari bentuk ketaatan saja kepada Allah, tapi saking sayangnya Allah di balik ketaatan itu sebetulnya ada maslahat yang kembali kepada diri kita sendiri. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Sampai ketemu lagi, nanti ngaji lagi setelah Ramadan insyaallah, nggih. Insyaallah setelah Ramadan kita lanjutkan yang sifat jaiz bagi Allah, kemudian sifat jaiz bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih mohon maaf. Kita akhir dengan doa, nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.